Gerald Van Burg semakin optimis di tengah pemusatan latihan timnya untuk tampil di ajang Piala AFF. Proses Mauro Zylstra kini langsung digeber oleh PSSI untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Satu pemain keturunan kini sudah tiba di tanah air untuk memenuhi panggilan skuad Garuda Muda. Benarkah Erick Thohir pasang badan ke Patrick Kluivert yang saat ini tengah ramai dibahas? Ramai soal calon lawan timnas di FIFA Matchday September mendatang menjelang tampil di putaran keempat. Begini kata Oli Romeni menjelang dirinya kembali tampil di Stadion GBK untuk membela Oxford United melawan Indonesia All Star. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini meminta kepada semua penggemar timnas Indonesia untuk memberikan waktu kepada Patrick Kluivert. Ya, sebelumnya nada sumbang mulai bermunculan setelah nahoda asal Belanda tersebut gagal meluluskan langsung timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026, di mana Jay Itzes dan kolega harus puas finish di peringkat keempat di bawah timnas Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia harus melakoni putaran keempat, di mana skuad Garuda akan bersaing dengan negara-negara tangguh dari Timur Tengah seperti Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi. Semua berusaha sama seperti Coach Mochi di Timnas Putri. Kami mempersiapkan pemain diaspora yang U19 dengan pemain yang bergabung pada usia U23 tahun depan. Kami berusaha kembali. Membangun sepak bola itu butuh kesabaran, ujar Erick Thohir. Ya, ketika ditanya mengenai target, Erick Thohir pun memberikan kesempatan kepada Patrick Kluivert dan jajaran kepelatihannya untuk meramu komposisi terbaik di timnas Indonesia saat ini. Ia menegaskan bahwa Patrick Kluivert dikontrak selama 2 tahun dan semua saling menghormati klausul yang ada. Coach Patrick dikontrak 2 tahun, kami akan tunggu. Begitu juga Coach Mochi. Semua tidak usah buru-buru. Saya sebagai Ketua Umum PSSI ada waktunya sampai 2027. Jadi semua ada waktunya, ungkap Erick Thohir. Ya, dalam hal ini tentu menarik untuk ditunggu respons publik tanah air setelah Erick Thohir disebut pasang badan terhadap Patrick Kluivert, di mana sejauh ini tim kepelatihan asal negeri kincir angin tersebut terbilang mewah, mengingat di dalamnya ada nama besar seperti Denny, Lenzat Alex Pastor hingga Gerald Van Burg dengan komposisi kepelatihan yang disebut terbaik. Tentu wajar, saat ini banyak penggemar tim merah putih berharap permainan skuad Garuda jauh lebih atraktif. Timnas Indonesia U17 diketahui sudah terlebih dahulu memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025, di mana tim asuhan Nova Arianto berhak tampil di Qatar di bulan November mendatang. Menjelang turnamen tersebut, Nova Arianto pun telah memanggil 34 pemain untuk melaksanakan pemusatan latihan yang akan dimulai pada Senin, besok hingga 10 Agustus mendatang di Bali, di mana sebanyak 9 diantaranya adalah pemain diaspora dan Nicholas Indra Mejosen merupakan salah satunya. Ya, Mejosen adalah penyerang sayap keturunan Solo yang tinggal di Norwegia, di mana ia membela tim Rosenborg di level U15. Menurut kabar dari akun Indobla Talent, pada April 24 lalu, Mejosen memiliki ibu yang lahir dan besar di Solo, Jawa Tengah. Selain itu, ibunya juga masih berstatus warga negara Indonesia hingga saat ini, dan itu membuat Mejosen eligible di mata FIFA. Seiring dengan pemanggilan timnas Indonesia U17, Nicholas Indra Mejosen pun telah mengabarkan bahwa dirinya sudah mendarat di tanah air. Lewat unggahan di akun Instagram story-nya pada Jumat kemarin, Mejosen mengunggah momen kebersamaan dengan 2 temannya di lapangan sepak bola dengan disertai bendera Indonesia. Dalam hal ini, sebagai sosok pemain yang dipanggil oleh Nova Arianto untuk bergabung ke timnas Indonesia U17, tentu menarik menantikan kabar lanjutannya. Penyerang keturunan Indonesia yaitu Mauro Zylstra kini mengaku tidak sabar bermain untuk timnas Indonesia dan bertemu dengan para supporter skuad Garuda. Ya, timnas Indonesia akan segera mendapatkan amunisi tambahan di lini serang menjelang terjun di putaran keempat, di mana sosok Mauro Zylstra akan segera mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia setelah dikabarkan diproses oleh PSSI. Erick Thohir pun menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada pemain keturunan yang akan menjalani proses naturalisasi dan salah satunya adalah Mauro Zylstra, di mana striker berusia 20 tahun itu diproyeksikan bisa menjadi bagian dari 2 timnas Indonesia, yaitu di level U23 dan juga di timnas senior.
Ya, timnas Indonesia diketahui akan menghadapi beberapa pertandingan krusial di putaran keempat. Sementara itu di timnas Indonesia U23 akan berlaga di beberapa turnamen mulai dari level ASEAN hingga Asia di sepanjang tahun ini. Ada striker muda Moro Zylstra. Kita tahu timnas kita yang muda dan senior masih kekurangan pemain, ungkap Erick Thohir. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum. Lalu minggu depan tentu biasa ke Mensesnek. Jelas Erick Thohir. Ya, timnas Indonesia memang membutuhkan sosok amunisi baru di lini depan, di mana tim merah putih butuh penyerang yang bisa diandalkan untuk menjebol gawang lawan. Inilah yang membuat nama Moro Zylstra kini naik ke permukaan dan diharapkan mengikuti jejak keberhasilan Ole Romeni. Sedikit menengok ke belakang, tepatnya pada bulan Januari yang lalu, Moro Zylstra rupanya sudah sangat antusias untuk bisa segera mendapat paspor Indonesia lalu memperkuat skuad Garuda, di mana Moro Zylstra sangat berharap bisa segera punya paspor Indonesia, di mana pemain keturunan tersebut ingin menjadi bagian dari tim merah putih. Dalam hal ini, Moro Zylstra pun senantiasa menanti momen disumpah menjadi warga negara Indonesia dan memakai jersey berlogo Garuda di dada. Ia membayangkan bermain untuk timnas Indonesia dalam suasana riuh para pendukung yang dikenal sangat fanatik. Banyak orang yang kirim pesan, kapan saya bergabung ke timnas Indonesia? Saya bermain baik musim ini, sudah mencetak 9 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan. Sekarang juga masuk ke tim senior Volendam. Semoga PSSI melihat itu dan supporter selalu mendukung saya, kata Moro Zylstra kepada Yusa Nugraha saat itu. Saya juga penasaran, saya ingin bertemu dengan mereka. Karena sekarang, hanya melalui media sosial. Saya belum pernah tahu atmosfer penonton di stadion. Saya berharap akan segera terjadi tutur sang pemain. Pelatih timnas Indonesia U23 yaitu Gerald Van Berg kini menyampaikan optimis tinggi terhadap peluang timnya untuk meraih gelar juara Piala AFF U23 2025 ini. Keyakinan ini ia dasarkan ke kualitas individu dan semangat kolektif para pemain muda yang akan membela tim merah putih di ajang bergengsi tersebut. Saya sudah dilantik sebagai pelatih timnas U23 Indonesia sejak Januari yang lalu, tapi baru sekarang sudah jalan bareng. Akhirnya ketemu juga dengan pemain-pemain yang terpilih, kata Gerald Van Berg. Ya, meskipun belum lama membentuk tim, namun pelatih asal Belanda tersebut menyebutkan bahwa dirinya sudah mengamati performa para pemainnya. Ia menyebut bahwa para pemainnya menunjukkan potensi yang besar. Namun meski kami belum lama bersama, saya telah mengamati banyak pemain dan saya merasa bahwa para pemain ini memiliki banyak bakat dan kami yakin bahwa kami bisa menjadi tim yang hebat, tegas Gerald Van Berg. Ya, meskipun percaya diri dengan kualitas timnya, namun Van Berg tidak ingin para pemain besar kepala, di mana ia terus menanamkan semangat rendah hati dan kerja keras dalam setiap sesi latihan. Selain itu, ia juga mewanti-wanti agar semua pertandingan dijalani dengan serius tanpa memandang remeh sang lawan. Baginya, kemenangan hanya bisa diraih jika pemain menunjukkan performa terbaik di setiap pertandingan. Apapun lawannya, kami harus introspeksi diri dan berusaha untuk lebih baik setiap hari, baik sebagai tim maupun sebagai individu, ujar sang pelatih penuh semangat. Ya, menurutnya, tampil untuk timnas Indonesia adalah sebuah kebanggaan besar, di mana ia menekankan bahwa setiap laga merupakan peluang untuk membuktikan diri di hadapan publik tanah air. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada orang-orang betapa hebatnya kita, dan setiap pemain harus bangga bermain dengan seragam Indonesia, tutup sang pelatih. Bintang timnas Indonesia yaitu Ole Romeni kini memasang target untuk bisa tetap menjaga kondisi kebugarannya dan meningkatkan kondisi fisik selama bersaing di Piala Presiden nanti. Ia mengaku bahwa di laga pramusim ini sangat penting untuk bisa tetap menjaga kebugaran. Namun meski demikian, ia mengatakan bahwa dirinya juga berambisi untuk bisa memenangkan setiap pertandingan yang dijalani. Kami masih dalam pramusim, jadi tujuan utamanya adalah menjadi sebugar mungkin. Namun kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk berpartisipasi dalam turnamen ini, kata Ole Romeni. Ya, Oxford United akan memulai laga perdananya di grup A dengan menghadapi Indonesia All Star yang berlangsung di Stadion GBK. Berlaga kembali di Stadion GBK membuat penyerang berusia 25 tahun tersebut berharap mendapatkan dukungan dari para supporter Indonesia. Terlebih Ole Romeni mengatakan bahwa para pendukung Indonesia selalu memberikan atmosfer yang berbeda ketika memberikan dukungan di Stadion GBK. Jadi saya tentu mengharapkan dukungan dari orang Indonesia, tetapi mereka juga menyukai tim Indonesia All Star. Jadi saya pikir mereka akan mendukung kami berdua. Dan ya, mari kita buat pertandingan yang indah, tutup Ole Romeni.
Timnas Indonesia kini dijadwalkan akan melakoni 2 laga uji coba melawan Timnas Kuwait dan juga Lebanon di agenda FIFA Matchday edisi September mendatang, di mana kedua pertandingan tersebut rencananya akan digelar di Surabaya, Jawa Timur. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jadi, uji coba Timnas Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon September nanti rencananya di Surabaya. Insya Allah keduanya di sana, ujar Erick Thohir kepada awak media. Ya, 2 laga ini memang menjadi penting bagi persiapan skuad Garuda menjelang tampil di putaran keempat, di mana tim asuhan Patrick Kluivert baru saja mencetak sejarah telah berhasil lolos ke putaran keempat. Di putaran ini, Timnas Indonesia akan menghadapi 5 lawan tangguh, yaitu Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan juga Oman. Berdasarkan pembagian pot di mana Timnas Indonesia berada di pot ketiga bersama Oman. Sementara itu di 2 uji coba melawan Timnas Kuwait dan juga Lebanon akan menjadi tolok ukur kesiapan taktik dan fisik asuhan Patrick Kluivert menghadapi tantangan besar, di mana atmosfer fanatik publik Surabaya juga dipercaya akan memberikan energi tambahan, di mana Stadion Gelora Bung Tomo pun diproyeksikan menjadi benteng baru skuad Garuda di hadapan ribuan pendukung setia. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.